Not your baby girl, I'm gonna run my own way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Alhamdulillah ya. Ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu dan juga terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar. Intinya saya ingin belajar menerapkan di program Guru Penggerak dan Pak Denny sebagai fasilitas belajar saya. Siap. Oke, hari ini kita akan ngobrol terkait persiapan supervisi ya, supervisi akademik yang kita akan simulasikan besok. Ya. Karena obrolan kali ini ya ini nggak ada istilah menilai Pak Denny Ya. jadi santai gitu. Toh kalau ada yang dinilai juga saya yang dinilai. Jadi tenang, santai, nggak perlu dipikirkan, nggak perlu berpikir nanti jawabannya salah atau gimana, santai aja, tenang ya. Oke Pak Denny, siap besok supervisi? Insya Allah siap. Insya Allah. Rencananya Pak Denny kelas yang akan disupervisi itu kelas berapa? Saya akan menggunakan jadwal saya ya Pak, kelas 7B. Kelas 7B Ya. Oke. Nah, Kelas 7B jam berapa itu kira-kira? saya akan mulai itu pagi mungkin Pak, jam 7. Oh, dari jam pertama ya? Jam pertama ya. Sampai jam 8 jam. 7 Ya. sampai 8.20. Oke. 2 jam pelajaran kelas 7. Rencananya pakai komputer apa pakai alat belajar Pak? Ya, kebetulan saya kan belajar informatika ya. Jadi saya menggunakan komputer, tapi anak-anak menggunakan alat belajar ya Pak. Menggunakan alat belajar iPad. Nanti kemungkinan menggunakan iPad. Oh, jadi yang dipakai Ya, alat belajar ya? alat belajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Den. Baik, kalau boleh tahu Pak Den, untuk tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, jadi saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL ya. Oh iya. Problem based learning. Nah, dari situ pastikan murid itu akan berdiskusi ya. Oh, diskusi. Nah, kemudian secara berkelompok gitu ya, membahas tentang materi sejarah perkembangan teknologi informatika. Itu. Nah, tujuan pembelajaran di sini dengan materi sejarah perkembangan teknologi informasi, siswa dapat menjelaskan sejarah tentang teknologi informatika sendiri dari mulai sejarah awal dibentuk adanya teknologi sampai sekarang gitu ya. Gitu. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan apa sih ya, alat-alat apa saja yang ada pada saat dulu sama sekarang, perbedaannya apa, dan perkembangan zaman dulu sama perkembangan zaman sekarang. Itu seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Den, luar biasa ya. Tujuan pembelajarannya tadi anak mengenal sejarah informatika ya, termasuk juga sejarah dari sisi hardware-nya mungkin ya. Iya. Nah, jadi HP zaman dulu sama HP zaman sekarang gitu ya. Beda itu. Biasa. Dijelaskan. Ya betul. Baik, pada berarti nanti anak akan berkelompok ya? Iya, membentuk kelompok diskusi gitu. Baik nih Pak Denny, untuk ini ya, untuk catatan untuk ini apa kegiatan observasi besok, kira-kira area mana sih, area pengembangan seperti apa yang kita akan fokuskan gitu? Ya, jadi besok itu saya akan mempersiapkan LKPD ya Pak. Oh iya, strateginya LKPD, betul. LKPD. Pertama bentuk kelompok dulu, habis setelah bentuk kelompok saya bagikan LKPD-nya kepada santri atau siswa. Kemudian siswa melakukan presentasi kelompok. Gitu. Setelah melakukan presentasi kelompok itu ada penguatan materi di situ. Oh, ada penguatan. Nah, setelah penguatan lalu refleksi. Terus ada refleksi biasa. Oke Pak Den, kayaknya yang akan kita kan supervisi ini kan tujuannya untuk melakukan pengembangan ya pada diri dulu, termasuk dalam diri Pak Denny ini. Kira-kira yang ingin dikembangkan dari Pak Denny melalui kegiatan supervisi ini apa ya? Ya, tentang karakter murid agar
aktif menyampaikan materinya atau diskusinya. Pastikan dari kelompok lain kan bertanya. Ya. Jadi siswa itu dituntut aktif. Oke, baik. Berarti yang ingin dikembangkannya gimana caranya supaya buat kelas itu aktif ya. Iya, Dan juga aktif. santrinya juga nggak diem baik gitu, biar hidup kelasnya baik. Ya, Luar biasa nih manajemen kelas yang membuat supaya kelas itu hidup dan menjadi student center Student gitu center, ya. ya. Oke, betul. Terima kasih Pak Den. Iya. Untuk persiapannya Pak Den, tadi Pak Den ini akan membuat LKPD ya. Iya. LKPD, kemudian nanti akan debat kelompok, presentasi gitu. Nah, selain LKPD ada nggak sesuatu yang barangkali harus Pak Den siapkan gitu? Ya, paling slide presentasi, slide saya mengajar gitu Pak. Iya, Jadi selain mengajar ya. sebelum anak presentasi itu saya memberikan materi terlebih dahulu gitu menggunakan slide. Ya, ada brainstorming, Iya, brainstorming. ya gitu ya. Jadi ada pendahuluan dulu ya. Pendahuluan ya. dulu, ya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Den. Untuk kegiatan observasi sekarang nampaknya cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk observasi besok bisa dilancarkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Den. Ya. Nah, kita mulai saja ya. Silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lagi 7B. Semuanya sehat ya? Yang tidak hadir siapa? Fadil sama Azril. Kenapa? Sakit ya. Ya, kalau ada teman yang sakit, maka kita harus dapat sehat kembali ya. Seperti antum nih sekarang pada sehat-sehat semua ya. Ya pokoknya sehat semua. Cuman ada satu kekurangan nih ya. Gak pakai peci ya. Cuma pakai peci. Tinggalan. Ya. Kalau peci itu harus dibawa sampai jam 12 ya. Oh iya. Ya, hanya dipakai ya. Dan kalau semuanya sehat ya, coba sebelum kita belajar, coba semuanya berdiri dulu ya, berdiri dulu ya. Berdiri dulu semuanya berdiri ya. Komputernya ditinggalin dulu ya, komputernya tinggalin dulu ya. Nah semuanya tangannya dipangkan seperti ini. Lepas seperti itu kelihatan yang udah pakai gesper ya. Ya, lagi ini udah tangan ke atas, ke atas. Ke atas, ke depan. Samping. Terus lagi. Ya. Kita putar. Kalau mau putar ya. Kalau mau bilang stop ya. Ya, stop. Stop begini, stop ya. Putar lagi ya. Stop. Putar. Stop. Stop ya, jangan putar ya. Kalau lagi nggak fokus ya. Nah itu ya, tingginya coba duduk semuanya ya. Nanti kalau bapak putar ya, jangan stop ya. Kalau udah stop jangan putar gitu. Nah, ini sudah begini. Nah, materi pada kali ini sama seperti kita bahas kemarin yaitu tentang sejarah teknologi informasi.
sejarah teknologi informatika. Nah, di sini Bapak bertanya ya, ketika antum ketika antum berada di sebuah zaman yang modern ini, kira-kira yang antum lihat apa sekarang? Ketika antum sudah lahir pada zaman modern, yang antum lihat adalah ya banyak gedung tinggi, kemudian kondisi komputer juga sudah tersedia ya. Ya. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kita lahir belum ada yang namanya teknologi. Nah, teknologi itu kalau yang kita lihat, teknologi yang kita lihat itu dari zaman dulu ya. Nah, misalkan komputer nih, coba perhatikan semuanya ya, perhatikan. Perhatikan semuanya. Jangan komputernya jangan pegang mouse ya. Nah, komputer yang antum lihat sekarang, tidak bisa ditemukan tanpa adanya alat yang ada pada zaman dulu ya. Karena alat yang pada zaman dulu itu di-upgrade ya, di-upgrade menjadi yang lebih modern. Ini nggak anak-anak ya. Nah, komputer awalnya adalah sebuah ini apa? Layar yang kecil ya kan. Namun sekarang sudah layar ini sangat besar, workstation ya, game atau workstation game ini ya. Tiga itu ya. Nah, sebelum kita pelajaran ya, coba antum bisa melihat apa perbedaan yang ada di gambar ini? Apa? Yang satu Yang kiri sudah teknologi modern. yang kiri Yang kanan apa yang kanan? Yang kanan. Yang kiri modern. Itu penemu komputer pada generasi pertama yang ditemukan oleh siapa? Itu pakai kacamata orang ini, ternyata orang ini bukan ya. Dan komputernya juga masih seperti itu, bahkan orang di foto juga hitam putih. Beda halnya dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ya sebelah kiri. Ya, kira-kira gambar yang sebelah kiri itu apa? Kira-kira? Hah? Lebih modern. Coba. Pahami? Itu yang gambar sebelah kiri apa? Artinya? Yang sebelah kiri yang ini. Ya. Lebih canggih daripada komputer, daripada gambarnya sebelah kanan ya kan? Karena jenis atau bentuk dari komputernya juga berbeda ya kan? Ya kan anak-anak? Ya. Coba diperhatikan dulu anak-anak. Yang megang mouse nanti disita dulu ya. Nah, karena kita sebelum mulai pembelajaran kita akan melihat, kita akan dijadwalkan ya pada hari ini kita ngapain aja sih. Itu pertama Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang sejarah teknologi informasi. Yang kedua adalah, nah ini presentasi kelompoknya. Nah, jadi kelompoknya itu ada 3 dibagi 3, berarti ada 6 kelompok ya kan, ada 6 kelompok ya. Nanti kelompoknya ditentukan dengan penempatan duduk kalian. Nah, kan ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi kelompoknya itu sesuai dengan tempat duduk ya. Kemudian yang lain adalah refleksi. Nah, jadi di sini ya, Bapak dalam pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Tujuannya itu agar antum itu bisa aktif dalam berdiskusi ya dengan teman lainnya, ya, dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain harus bisa aktif. Jadi Bapak akan kasih nilai ulangan 100 ya kalau antum bisa ngomong ya ke depan. Siap, bisa ngomong ke depan ya. Jadi dapat nilai. Kemudian antum semua bisa memahami tentang sejarah, sejarah teknologi informasi. Kemudian antum juga dapat mengenal yang namanya alat-alat teknologi zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya,
Kalau zaman sekarang kan antum tahu ya, ada Abel, ada komputer, ada motor, ya kan, ada handphone. Nanti antum bisa mengenal alat-alat yang ada pada zaman dulu. Nah, sebetulnya sejarah teknologi informasi seperti yang Bapak katakan ya, bahwa sejarah komputer kalau tidak ditemukannya sebuah remote ini tidak akan terwujudnya teknologi modern. Nah, contohnya apa? Ini adalah remote ya. Remote ini fungsinya untuk apa? Untuk mengatur untuk mengatur dingin panasnya AC ya. Ya. Nah ini hanya fiturnya itu hanya bisa mengatur beberapa dinginnya sih AC ini. Namun ini ditemukannya pada hari ini. Coba kita perhatikan sekali lagi ya. Ya, ini adalah apa? Remote ya. Remote ini fungsinya apa? Untuk mengatur dingin rendahnya suhu ruangan ya gitu ya. Nah, remote ini diciptakan pada hari ini. Dan beberapa tahun kemudian, nggak mungkin kan remote ini fiturnya hanya untuk gedein AC doang ya kan? Pasti ada fitur lain. Nah, di-upgrade ya, di-upgrade. Itu ada fitur, ada pemanasnya juga, biar hangat suhunya ya kan gitu. Masih ada layarnya, kayak fokus itu bisa pencet main game gitu ya, bisa kayak gitu. Ya kan? Gitu. Ada juga nggak mungkin kan sebuah alat dia hanya seperti ini tuh sampai bertahun-tahun, ya. Pasti ada update. Begitu juga dengan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, teknologi pada saat ini dimulai dari yaitu zaman prasejarah tahun kayak 33.000 tahun yang lalu. Ketika tadi kan anak-anak ketika teknologi itu diciptakan ya, awalnya itu dari sebuah komunikasi. Nah, pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, ada nggak sih teknologi? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada ya kan, ada teknologinya. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, pasti kan Nabi Adam bertanya-tanya kan kepada malaikat Jibril yang ada di bumi itu, ya kan, ini namanya apa? Ini pohon, ini namanya batu, ya kan, ini namanya hewan. Kan dijelaskan sama malaikat Jibril itu alat-alat yang ada di bumi. Kan ketika Nabi Adam turun ke bumi dia nggak ngerti apa-apa ini apa ya, makanya malaikat Jibril itu masih tahu kan. Dan itu adalah bentuk komunikasi. Ya kan anak? Ya. Kamu kan Nabi Adam gimana aja kayak gini? Ya kan? Pasti dia ngomong nanya-nanya gitu ya. Itu adalah bentuk komunikasi, itu ada teknologi. Dari komunikasi muncullah alat ya, ya kan? Nah, selain ngomong ada lagi alatnya, itu dalam bentuk ini, gambar ini apa ini? Gambar apa? Gambar ini simbol-simbol ya, yang bisa dimengerti pada zaman itu. Nah, simbol ini memiliki arti ya kan. Nah, seperti sekarang mah buku lah ya, buku ya nggak ada. Kalau zaman dulu nulisnya di tembok ya kan. Ya, dia itu memiliki makna. Kalau ada simbol yang orang lagi kayak gini, itu tandanya apa? Orang dulu pasti ngerti lah, mau berburu misalnya. Terus ada simbolnya, ada macan atau hewan di situ ya. Artinya yang megang mouse-nya, jangan megang mouse ya. Ya. Ya, kalau ada gambar hewan artinya kita harus ngasih makan keluarga kita gitu ya. Atau bisa misalkan kita ingin mengumpulkan teman-teman kita, yaitu dengan panggilan menggunakan asap ya kan. Ya enggak? Yang menggunakan apa? Ya asap ya. Kalau ada asap nih pasti ada tuh pemberitahuan. Nah, jadi alat. Nah, itu mulai perkembangan teknologi itu dari yang rendah dulu gitu ya. Ya nggak anak-anak pasti dan mana? Nah, kemudian dari tulisan-tulisan simbol-simbol itu ada yang disebut sebagai ini apa? Lukisan, seni ya, seni.
Itu gambar apa kira-kira? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Bukan. Itu gambar banteng ya kan? Ya. Gambar banteng itu ya. Apa itu? Banteng. Ya. Ini adalah seni lukisan yang ada pada zaman dulu ya 3000 tahun yang lalu ya. Nah, 3000 tahun lalu sekarang zaman tahun berapa ya? Udah 3000 tahun yang lalu ya. Nah ini anak-anak ya, ini lukisan yang dibuat oleh zaman dulu itu menggunakan bahan-bahan yang ada di alam ini. Ya. Kalau sekarang mah pakai gobocok ya, ya enggak, anak-anak. Iya. Nah, kemudian, ini yang paling uniknya adalah setelah komunikasi itu dalam lisan, kemudian setelah itu ada alat ya kan, berupa simbol. Nah ini ada yang disebut sebagai tulisan hieroglif, yaitu tulisan yang ada di tembok-tembok di Mesir ya kan, gitu ya. Pada zaman Fir'aun dulu ya kan. Ini menandakan bahwa sejarah Mesir itu kayak gimana dalam bentuk simbol seperti ini. Kalau kita kan nulis pakai huruf alfabet A, B, C, D ya kan gitu. Tapi kalau zaman dulu belum ditemukan yang huruf kayak gitu ya, jadi menggunakanlah simbol-simbol lagi gitu ya. Ada simbol burung, ada simbol apa ini? Orang ya kan gitu ya. Dan ini ada ditulis di batu ya, atau di tembok ya. Nah, atau tahu Nabi Musa dulu kalau kita suci pakai apa? Batu ya kan gitu. Ya kan? Berat ya. Beda sama zaman sekarang itu ya, ada Al-Quran. Nanti anak-anak. Nah pada tahun 105 ya kan ditemukannya kertas. Ditemukan apa? Kertas ya. Nah dari situlah sampai itu sudah kebayang ya. Sudah kebayang bahwa teknologi informasi itu dari mulai komunikasi lisan sampai berbentuk alat. Ada lagi di mana dia? Wawas, mana Wawas? Video. Wawas mana? Dipanggil bos. Video juga. Ini. Tadi dulu Pak. Kenapa Jek? Ini ya. Lagi ya. Ditemukannya kertas ya. Ditemukannya apa? Kertas pada zaman itu yang terbuat dari pohon-pohon yang ada di alam. Nah, karena setelah ditemukannya kertas baru ditemukannya sebuah telegram ya oleh siapa? Orang apa ini? Henry Mill ya, itu ditemukannya telegram pada tahun 1000 pada modern yang sudah modern ya dari tahun 1400 Masehi sampai ditemukannya kalender apa? Kalender akademik. Kalender Masehi ya kan? Ya kan? Sampai bukan dimunculkan telegram di situ dan dikembangkan oleh sampai itu Samuel Morse ya. Sampai tahun 1837 ya kan. Dari situ kita atur dari mulai Nabi Adam diciptakan itu komunikasi dalam bentuk suara, sekarang dalam bentuk alat ya kan. Nah, nanti nggak ada dalam bentuk alat ya. Ya, jadi dari situlah teknologi itu berkembang. Nanti nggak ada ya, dari mulai lisan sampai alat dan sampai antum menemukannya sebuah komputer yang canggih ini ya. Dan sampai antum ditemukannya dalam bentuk portable di mana-mana yaitu iPad ya gitu ya. Dari mulai lisan, telegraf, tulisan yang ada di tembok ya, dan sampai teknologi iPad gitu. Dari situlah antum bisa melihat ya bahwa perkembangan teknologi itu
bertahap ya kan, dari tahun ke tahun. Entah apa yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang ini kan seperti apa tuh, itu bisa bayangkan sendiri. Jadi anak-anak, nah paham ya anak-anak ya. Nah sekarang antum kalau bapak ngomong tepuk salut, antum salut gitu ya. Antum tepuk tangan gini ya, tepuk tangan ya. Tepuk salut dulu ngomong salut gitu ya. Tepuk salut, tepuk salut, gitu aja. Tepuk salut, salut gitu ya. Kan mau terakhir salut gitu ya. Tepuk salut, salut. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, sekarang bapak tadi udah ngasih kelompok ya anak-anak ya. Bahwa dari mulai 1, 2, 3, 4 kelompok 1 ya kan. Nah, enggak. 1, 2, 3, 4 kelompok 2 ya kan. Saya berarti ke sana ya. Ini ke sini ya, kacamata ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ada 7 kelompok ya kan. Nah, sekarang setiap kelompok itu kalau ada yang bertanya, bapak kasih nilai. Kalau antum bisa bertanya kepada atau menyampaikan materi pada saat maju ke depan, itu bisa nilai. Ya, nanti antum bikin note. Ya, nanti ini adalah jenis yang harus antum cari di internet ya kan. Itu mengenai apa saja perkembangan teknologi informatika di masa sejarah ya kan. Menggunakan dalam bentuk penemuan tersebut. Nah ini pokoknya ada 2 pertanyaan, yang antum bikin di keynote. Ya, bikin mana? Bikin di keynote, ya kan. Setelah antum sudah bikin di keynote, antum maju ke depan, ya, untuk mempresentasikannya. Ya. Apabila di bawah ya. Dan teman-teman semua kalau ada yang bertanya itu ada nilai. Nanti kan tanya. Ya, yang maju itu juga dapat nilai. Ya, yang bertanya kepada kelompok sini. Nah, silakan antum bikin di keynote ya, cari referensi di internet bisa ya. Kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Mau pakai bebas lah ya, yang penting antum semuanya bisa aktif ya. Iya, berupa dengan ada yang itu ada 42 ya udah sama aja partnya. Pokoknya kalau 1, 2, 3, 4 ya. Yuk. Silakan Bapak kasih waktu sampai silakan bikin waktunya seluruh. Boleh cari di internet. Silakan anak-anak dikasih waktu 10 menit untuk bikin slide. Boleh cari di internet. Jangan
Abi itu masih kecil. Mau ada buku juga langsung dibaca. Cari materi. Pak, internetnya di mana, Pak? Tadi dari komputer internetnya di Muhammad. Oh yang ini di mana? Oh boleh di internet Pak? Ini nih yang apa tadi? Ya emang aku nggak disuruh pindah aja. Ayo, kalian kan bikin kayak itu. Boleh di buku boleh ya. Kalau nggak ada ambilnya di buku nggak apa-apa. Nanti yang maju ke depan itu 4 orang. Ya. Yang satunya MC, ya. Yang satunya membaca materi. Yang satunya ada pertanyaan nggak refleksi? Ini apa? Satu kelompok isinya satu aja ya. Ambilnya satu. Ya enggak, beda semua, cuman isinya satu aja. Jangan isi semua. Jangan isi 4 isi semua ya. Ya beda satu berarti. Ya. Beda satu. Satu ambil aja ya. Satu aja ya. Yang kita ambilkan satu aja ya. Tahan. Nyalain airdrop aja. Kita buat pertanyaan. Nanti kan diisi ya. Biasa aja nyalain airdrop. Ya, jangan ada yang ya. Pak. Ini kali apa dia bisa Ini kali. Beda siapa? Panji aja. ya pakai ambilnya sama panci aja. Oke, adanya masih apa sih? Ya, sampai jam 9 lebih 15 ya. 15. Jam 9 lebih 15 menit. 10 menit lah ya. Ini diapain sih, Pak? Atau si jawab pertanyaan ini. Oh. Dia seperti makin.
Terus di Krino. Ya pada Itu barengan sama yang belakang. parah. Parah, yang gedenya biasa. Apa sih lu? Aja dari Itu hijau. Ya, sekarang 1 menit lagi bikinnya ya, 4 menit lagi.
Anak-anak yang belakang jangan main game dulu ya. Jadi ya anak-anak coba duduk semuanya ya. Duduk semuanya. Silakan dari kelompoknya coba. Belum Pak. Dari kelompoknya si Izzy. Ya. Dari kelompok 3. Ya. Silakan dari kelompok 3 bisa maju ke depan ya. Coba Pak ya. 4 orang ya. Dan yang lainnya coba perhatikan yang lainnya. Coba fokus. Ya, coba fokus semuanya ya. Ya, nanti kita maju kelompoknya si ini, isi kelompok 3. Ya, anak-anak coba dikalikan untuk semuanya ya. Kita sampai ke kelompok 3 semuanya beri tepuk tangan dulu ya. Ya, semuanya diperhatikan ya anak-anak ya. Kita coba saksikan ini dari kelompok 3. Dari kelompok 3 yaitu tentang perkembangan teknologi informasi. Ya, semuanya diperhatikan penampilannya dan Bapak harap atau semua bisa memahami dan menghargai kelompoknya. Ada di depan, ya, menghargai kelompoknya, ya, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak kasih nilai plus, ya, ya, Bapak kasih nilai plus. Nah, ini silakan dari MC, semuanya perhatikan ya, semuanya perhatikan dari MC, ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung dari nomor 3 dan ini saya akan memperkenalkan anggota-anggota Oke, bisa dilanjut. Kelompok 3 akan menjelaskan yaitu apa saja perkembangan teknologi informatika dari masa prasejarah. Kemukakanlah berbagai penemuan di masa tersebut. 1. Lukisan bentuk-bentuk komunikasi paling primitif. 2. Bahasa isyarat. 3. Terciptanya bahasa. 4. Mengenal tulisan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, Lanjut ke Rehan. Pertanyaan nomor 2, coba kamu analisa bandingkan penemuan di masa sejarah dalam perkembangan penemuan tersebut di masa sekarang ini. Saat masa sejarah teknologi belum berkembang, atau artinya teknologi masih dalam bentuk lisan atau belum ada seperti komputer. Di masa sekarang penemuan sudah canggih, sudah ada iPad seperti ini dan juga komputer. Apakah ada pertanyaan? ya anak kita beri buka dulu ya anak. Tujuan dari diskusi ini adalah menghargai ya, kita harus paham gimana dirinya. Jadi di kelompok 3 ini, di kelompok 3 ini dia itu menampilkan gambar-gambar ya, dari mulai primitif ya, gambar primitif, kemudian dalam bentuk asap ya, lisan ya gitu. Nah, jadi ada beberapa yang belum ditampilkan tadi ya, tapi segini sudah bagus ya. Coba dalam materi yang disampaikan kelompok 3, barangkali ada pertanyaan, tidak? Ya, coba berdiri dulu, yang mau nanya berdiri dulu ya. Nah, ini sama perkenalan dulu. Tanya apa? Ya, tanya kepada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Pada tahun berapa sih komputer tercipta di permukaan bumi? Ada di permukaan bumi. Ada di permukaan bumi tahun berapa? Pada 1990. Ya. Oke, cukup? Oke, Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu pada ya, kita sudah selesai ya, silakan ditutup ya. Ditutup. Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau masuk? Ayo, yang mau maju ke depan. Kita sampai satu kelompok lagi aja ya. Satu kelompok lagi ya. Yuk. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Siap-siap aja. Ya. Nah, Kan ada komplot lagi ya? ya, ya nanti minggu depan. Ya. Dan kelompok satu lagi. Dan bisa dilanjutkan oleh Ya, cek. Yuk, satu kelompok lagi. Ya, satu kelompok lagi. Yang mau nanya? Kelompok mana yang akan maju? Ya, minggu depan ada lagi. Lanjutin. Lanjutin minggu depan. Abi. Ayo,
Ya, udah siap semua. Jangan sebanyak-banyak. Oke. Yuk, waktunya dikit lagi ya. Tinggal 2 menit lagi, yuk. Ya, nanya aja ya. Jadi kalau yang belum kebagian sekarang bisa minggu depan ya. Presentasinya. Oke, kelompok 1 ya, yuk kelompok 1 masuk. Judulnya yang kayak tadi apa? Yang kayak tadi Iya, ini. bikin logo terus ada Pak, ada saya Pak, saya Pak. Ya, silakan duduk ya, semuanya duduk. Boleh nanti ajukan pertanyaan ya kepada kelompoknya ya. Silakan sampaikan yang tadi itu apa? Ya, oke, silakan dari MC, coba semuanya palingan ya. Coba ini tidak ada lagi yang mau maju ya, jadi sekarang itu terakhir, yang ini terakhir, maka dari itu semuanya harus fokus semuanya ya. Semuanya fokus ya, kita berhenti menulis atau berhenti membuat materi ya, berhenti minggu depan lagi. Ya, semuanya fokus ke depan yuk. Kita saksikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ilham Zahrawi. Saya adalah MC dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Fabian Alfani. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfani. Perkenalkan nama saya Fabian Alfani. Nah, kan sudah memperkenalkan. Ada pantun nih. Air mata aja sumber derai. Pantun Korea. Dikarenakan hari ini sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Baca nih. Pertanyaan pertama, apa saja perkembangan teknologi informatika dari masa sejarah atau mengemukakan berbagai penemuan-penemuan di masa tersebut? Ya, tadi penemuan komputer pertama yaitu Charles Babbage. Kemudian lanjut. Siapa? Baca. Apa dari baca? Apa dari baca? Baca aja. Pertanyaan
kedua, sebuah kamu analisa bandingkan pertemuan dan tambahan pertemuan masa modern 1400 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini jadi kemajuan yang sangat berarti pada teknologi informatika dan itu beberapa perkembangan yang ada di Indonesia. Ya, soal-soal itu sudah tanya tidak? Apa di mana? Ulang. 3, 2, 1. Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masanya apa? Indonesia belum mengenal tulisan. Mengenal tulisan. Tulisan. Tapi ada kali. Gimana nih? NFT. Apa? Apa juga? Kalau masa berapa ada dilakukan Indonesia dulu itu berkomunikasinya pakai mana? Pakai tulisan. Kapan? Jadi zaman dahulu itu berkomunikasi itu lewat simbol pada tahun 1300 Masehi. Simbolnya itu bisa beragam, bisa dari apa? Ya, dari remaja terus bisa dari simbol rela, simbol apa bebas, manusia, bisa ada apa lagi? Yang ribet ada nggak? Ya ada, tuh anaknya. Ya, ada apa? Diandra. Yang namanya lain sih. di dunia dan akhirnya Apa? Skip apa? Kalau penemukan apa nih? Siapa yang Orang yang pertama kali ngapain? Sama kayak Bang Demi. Buka komputer ngapain? Buka huruf prasejarah pertama apa? Apa? Huruf prasejarah pertama apa? Abjad pertama. Ya abjadnya. Abjadnya apa? Mawi. Apa Mawi? Apaan? Huruf abjad pertama. Iya, huruf pertama. Kalau ibu nggak tahu sih. manusia pertama kali menggunakan simbol-simbol itu makna komunikasi. Iya. Berapa? Manusia pertama kali menggunakan komunikasi. Kalau nggak salah tadi kita lihatnya 1300 Masehi. Ya sebelum Masehi kan 1300 Masehi. Makasih. Bisa apa lagi? Ada pertanyaan? Ini lah. Apa lagi? Artinya apa artinya? Maksudnya apa? Dan kalau ilustrasi gambar pada zaman Siapa yang menciptakan abjad? lagi apa? Itu namanya siapa? Hah? Namanya Siti. Apa? Nama alat musiknya apa tadi? Nama alat musik itu. Bulan itu. Tadi. Bisa nggak? Yang terakhir cepat siapa? Yang ada abjad. Pertama kali ketemu komputer yaitu sebagai orang pertama yang menemukan abjad prasejarah siapa? Udah, terakhir. Selaku MC akan menutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tidak bisa lahir pada zaman modern tanpa adanya alat-alat yang belum disambungkan ya, seperti komunikasi gitu ya. Nah, silakan dari Izzy ya kan menyampaikan barangkali ada yang direfleksikan gitu ya, kesimpulannya pada materi kali ini atau di Lingga. Refleksi. Ayo Izzy. Nah, coba semuanya dipanggil lagi ya, ini Izzy akan menyampaikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi adalah setelah belajar tentang sejarah teknologi, saya menjadi lebih paham. Kemudian saya lebih mengetahui alat-alat teknologi terdahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dulu ya. Ya, terima kasih teman-teman ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Mengucapkan banyak terima kasih pada kelas 7B ya kan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Bismillah, izin mulai Bu ya. Mulai. Baik. Terima kasih Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Deni? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Secerah siang hari ini ya Pak Deni. Ini ya, sore sih. Ya mudah-mudahan Alhamdulillah. kita semua dalam keadaan sehat ya, kita juga bisa beraktivitas beramal di sekolah kita tercinta Pak Deni. Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sudah bersedia ngobrol dengan saya untuk menindaklanjuti hasil dari observasi kemarin. Ya. Baik, mungkin langsung saja nih Pak Deni. Gimana nih perasaan Pak Deni setelah melakukan observasi kemarin? Setelah diobservasi kemarin? Ya alhamdulillah dalam hasil observasi saya, Pak Asep observasi saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas ya, terutama di kelas 7B waktu itu ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya merasa aktif ya. Kemudian anak-anak juga merasa gembira dengan adanya forum diskusi karena saya menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Itu anak-anak bisa meluapkan hasil presentasinya dan didiskusikan bersama-sama kelompoknya. Kemudian audiens bertanya dan alhamdulillah semuanya itu aktif gitu ya, membuat suasana kelas itu menjadi ramai. Oke, luar biasa. Hanya area pengembangan yang kemarin dituju juga nampaknya sudah ini ya, sudah tercapai gitu, sudah sesuai keinginan. Kalau lihat dari tujuan pembelajaran sendiri itu bagaimana Pak Deni? Apakah sudah tercapai? Tujuan pembelajaran alhamdulillah ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang diharapkan, dari mulai anak-anak mengenal yang namanya sejarah teknologi informasi dan alat-alatnya juga mereka sudah paham. Mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti ya, maksudnya kan setiap anak itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang antusias, ada juga yang belum cepat tanggap gitu ya. Oh, cepat tanggap. Kemudian ada anak juga yang masih belum mengerti karena mungkin dalam segi pendengaran juga penyampaian materi masih kurang dimengerti oleh siswa ya. Kemudian juga ada yang kurang mendengarkan, mungkin dari jauh ya jaraknya, mungkin saya suaranya terlalu kecil, jadi sehingga anak-anak masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi karena kita nggak bisa memaksakan ya, bahwa anak itu harus semuanya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pasti ada beberapa lah gitu ya, mungkin karena sifat anak berbeda-beda gitu. Tadi ya berarti intinya mah pada saat pembelajaran kemarin yang observasi masih ada beberapa anak mungkin ya, yang mungkin menurut Pak Deni ini
masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu ya Pak Den, kurang lebih. Betul ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Pak Den, tadi kan Pak Den ini sudah melihat nih ada sesuatu yang sudah baik dari pembelajaran. Tadi Pak Denny menyampaikan dengan adanya diskusi anak-anak jadi lebih gembira, antusias, betul ya? Ya, betul. Nah, cuma pada saat prakteknya ada juga beberapa anak yang nampaknya perlu apa ya nih? Perlu tindak lanjut Iya, mungkin perlu seperti tindak itu. lanjut, ya. Oke, kira-kira Pak Denny, menurut Pak Denny nih, anak-anak bisa ada, kita garis bawahi anak-anak yang mungkin perlu sentuhan khusus gitu ya. Ya. Menurut Pak Denny itu penyebabnya apa Pak Denny? Ya, penyebabnya yang pertama adalah dalam segi penyampaian kurang Oh, jelas. penyampaian. Oh, saya. ya. Nah, ketika menjelaskan itu mungkin ada yang paham, ada yang juga yang enggak lah gitu Oh, maksudnya. gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Oh, iya, Setiap betul. anak itu berbeda-beda gimana cara tanggapnya. Cara ya. tanggapnya. Jadi gimana? Mungkin saya harus diperbaiki lagi dalam segi penyampaian, penyampaian materi gitu. Nah, dan ada juga mungkin dalam segi karena ini ruangan itu luas ya, terus Iya. jauh gitu ya. Dan mungkin suara saya terlalu kecil, sehingga anak itu pakai tidak mikrofon mendengar gitu ya? pakai mikrofon gitu. Iya, Pakai iya. mikrofon gitu ya. Jadi anak lebih ke kelihat temennya gitu ya, nulis iya, ini lihat temennya ngomong apa ya, terus bertanya dengan temannya. Oh, gitu tapi ya. ada aktivitas ketika dia nggak ngerti nanya gitu ke Ya, temannya. ketika dia nggak ngerti dia nanya ini apa sih gitu ya, ini apa gitu. Nah, seperti itu dalam segi penyampaian materi. Oh, penyampaian materi ya. Tapi kalau dari sisi diskusi dan apa presentasi mah gimana? Itu udah lumayan aktif Sudah semuanya. lumayan, semuanya. Dan dengaran juga udah mulai ya sesuai lah gitu. Udah ya. sesuai, Nah, baik. gitu. Baik, ini Pak Denny, ini kan dari hasil observasi yang kemarin ya. Kira-kira nih dari hasil tadi yang sudah Pak Denny temukan, yang sudah Pak Denny rasakan gitu, ada kan sesuatu yang ingin Pak Denny tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Tingkatkan ya dalam segi ini ya. Kalau dalam segi metode pembelajaran ya menurut saya kelas 7 ini butuh yang namanya itu keaktifan kelas gitu ya, dalam segi diskusi, penyampaian sebuah pendapat, dan ada juga orang yang bertanya, dan yang ada sesuatu yang harus saya tingkatkan, yaitu dalam segi tampilan slide PowerPoint gitu. Oh, tampilan. Ya, tampilan slide. Jadi ada yang kurang menarik gitu ya, mungkin ya. Dan kalau yang namanya guru informatika kan harusnya lebih menarik. Lebih menarik. Kemudian dalam segi ice breaking waktu itu ya. Oh, ice breaking. Oke, betul. Jadi ice breaking ini perlu saya tingkatkan ya, karena ice breaking ini memicu semangat siswa gitu ya. Kalau ice breakingnya dari pemandunya kurang semangat, ya udah muridnya juga kurang semangat juga gitu. Oh gitu, baik. Berarti kalau saya sedikit simpulkan ya, mohon izin nih, mau konfirmasi dulu. Tadi kan kita pada ini ingin meningkatkan ini ya, anak itu lebih kuat lagi menyimak ya. Iya, Lebih kuat lagi menyimak. Tapi tadi Pak Denny salah satu strategi biar anak ini lebih kuat menyimak penjelasan guru, yang dari sisi tampilan ya, dari sisi visual, betul ya. Kemudian dari sisi ice breaking, berarti untuk mengambil fokusnya, ayo ini dulu ya, fokus ice breaking dulu, baik. Berarti mohon izin nih Pak Den, berarti yang ingin Pak Den tingkatkan selanjutnya ini dari sisi tampilan slide ya, pertama, tampilan slide. Kemudian yang kedua cara mengambil fokus melalui ice breaking, gitu ya. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak Den, kira-kira bentuk pengembangan diri yang ingin Pak Denny lakukan untuk bisa meningkatkan dua hal tersebut seperti apa? Ya, jadi mulai dari fokus siswa ya, seperti ice breaking itu, karena saya tuh lebih tertarik itu dengan menggunakan sound atau musik background gitu, background musik atau lewat siaran-siaran yang membawa suasana lebih gembira gitu ya. Karena waktu itu saya tidak menggunakan musik gitu ya. Lebih semangat lagi tuh menggunakan audio gitu ya, audio visual ya, supaya anak itu lebih semangat lah, rame juga ya gitu ya. Kemudian dalam segi visual mungkin saya akan tambahkan animasi atau jenis seperti ada tampilan yang mengunggah
inspirasi siswa seperti tayangan video gitu ya, tentang video tentang sejarah dari awal sampai akhir pengembangan teknologi informasi gitu ya. Karena kan teknologi informasi kan gimana sih supaya dia tuh berkembang awalnya tuh gimana gitu, pasti kan ada ini sejarahnya gitu ya. Bisa sampai secanggih ini kan pasti ada sejarahnya. Pasti itu lewat tampilan video kan lebih asik gitu ya. Bikin time lapse mungkin gitu ya. Time lapse gitu ya, ya. dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Gitu Bagian ya. akhir saya jelaskan gitu. Ya, berarti luar biasa. Nanti Pak Denny ingin tadi ya ice breakingnya coba menggunakan musik gitu ya, dengan ada efek audionya gitu. Gitu. Kemudian dari sisi visual tampilan materi juga ingin menyisipkan animasi dan juga video gitu ya. Jadi lebih menarik lagi. Oke, baik Pak Denny. Ini ngomong-ngomong terkait ice breaking ya Pak Denny. Ini menarik nih ice breaking nih. Soalnya nggak semua orang bisa. Iya, orang bisa. Ya ini luar biasa. Kira-kira Pak Denny ini akan cari inspirasi ice breakingnya dari mana nih kira-kira? Ya, mungkin dari apa ya? Sumbernya maksudnya. Ya, atau Pak Denny sudah punya apa namanya? Apa sih ya namanya tuh? Ya punya kumpulan ice breaking gitu. Ya, sebenarnya swing itu lebih mengarah ke masuknya pelajaran gitu ya, dari menjelaskan apa arti gambar ini misalkan gambar gajah lagi tusuk gitu ya, maksudnya apa gitu. Kemudian kalau misalkan beda selain itu ya ada dari segi senam atau senam gembira gitu ya. Oh gitu. Berarti Pak Denny sudah kebayang ya, artinya sudah banyak, sudah punya perbendaharaan ice breaking di belakangnya. Iya. Hanya saja tinggal dicoba gitu terus ya. Baik. Terima kasih, luar biasa nih. Kalau visual animasi mah kayaknya Pak Denny sudah jago nih ya. Nih kalau lihat dari konten-kontennya Pak Denny kan konten animasi semua, luar biasa. Ya, berarti ini intinya pengembangan diri yang ingin Pak Denny lakukan ini lebih kepada latihan mungkin ya. Iya, latihan, coba lagi gitu ya. Oke, baik. Ini luar biasa Pak Denny. Kalau mohon izin juga bertanya, kira-kira nih Pak Denny ingin mengembangkan ice breaking dan visual tampilan visual yang baik ini kira-kira mulai kapan? Ya, sepertinya butuh waktu ya. Sebenarnya nggak langsung ditampilkan gitu saja. Kan saya beberapa kelas ketika saya mengajar itu kita coba untuk satu kali cobaan ice breaking yang baru misalkan ya, atau saya membuat sebuah visual presentasi di kelas yang saya ajarkan, misalkan kelas 7A. Kalau kelas 7A masih belum ada sebugahan gitu, maksudnya kita coba lagi bikin itu lagi, terus ke 7B itu kita bertahap lah gitu ya, hingga sampai anak-anak tuh bisa menemukan gitu. Jadi Pak Denny ingin mencoba satu kelas direfleksikan, kemudian dikembangkan lagi di kelas selanjutnya gitu. Oke, berarti nampaknya akan dimulai kapan? Pekan depan? Iya bisa. Mulai pekan depan langsung ya. Baik. Nah, terkait video animasi nih Pak Denny, animasi ini rencana Pak Denny akan cari di YouTube atau buat sendiri? Nah, kebetulan saya juga ada aplikasi ya. Ada aplikasi. Ada aplikasi seperti Adobe Animate ya, kemudian ada yang online juga banyak ya, biasanya online. Kemudian juga saya ada beberapa referensi dari YouTube juga lewat nggak mungkin semua, nggak semua saya ambil pun. Dari mulai ini ada green screen-nya itu ya. Dari segi tulisan dari Canva juga bisa masuk ya. CapCut juga bisa. Oke, jadi nampaknya untuk video visual atau visual animasi ini akan coba Pak Denny buat sendiri gitu ya? Akan saya coba buat sendiri. Di custom, disesuaikan ya dengan karakteristik materinya gitu ya. Oke. Baik. Kalau penampilan seperti itu tuh anak-anak tuh ya bosan gitu atau gimana? Iya. Betul ya, jadi harus berkembang terus-terusan ya. Berkembang gitu. Oke, nah selanjutnya nih Pak Den, ketika nanti Pak Denny sudah mulai melakukan pengembangan, mencoba menerapkan ice breaking dan lain-lain ya, atau membuat video, kira-kira nih Pak Den, menurut Pak Denny, kegiatan Pak Denny, pengembangan Pak Denny ini berhasil, ciri-cirinya apa?
atau indikator keberhasilannya? Keberhasilannya, maksudnya dari segi di kelas itu? Iya, di kelas. Keberhasilannya ya. Ya, jadi anak-anak tuh merasa lebih ketagihan ya dengan belajar ketagihan. saya. Lebih dicari lagi ya. Oh, iya, Pak, iya. kita mulai lagi diskusi kapan gitu ya? Oh, gitu. Baik, mulai baik. lagi kapan gitu? Maksudkan, Pak, pelajaran kayak kemarin lagi Pak gitu. Oh, gitu. Ya lebih dirindukan lah ya, Oh, oleh baik. murid kan gitu ya. Jadi kurang keberhasilannya dari respon anak dari ya. respon anak ya. Wah, ini pelajaran Bapak ini tadi tampilan slide-nya bagus banget Bagus. Pak gitu. Saya juga mau bikin kayak gitu, Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Apalagi anak tuh pakai Abel gitu ya. Oh iya, baru belajar ya. Buat belajar gitu ya. Kan kirim filenya gitu kan. Oh iya, buat bisa. belajar mereka gitu Betul, maksudnya. betul. Nah, Oke, luar biasa nih Pak Denny. Pengembangan dirinya sudah sangat baik, sangat jelas, dan sudah sangat sesuai deh dengan Iya. pribadi Pak Denny ya, sesuai seorang animator ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Nampaknya ini dicukupkan untuk sesi coaching kita hari ini. Mohon izin saya ulas dulu ya dari Ya. awal. Jadi hasil coaching yang baru hasil observasi dari hasil observasi yang sudah kita lakukan, Pak Denny ini ingin mencoba meningkatkan kompetensi dari sisi dua hal ya. Untuk manajemen fokus anak terutama di situ. Pertama ada ice breakingnya nanti akan Pak Denny coba olah sedemikian rupa, ditambah musik, ada gerakan mungkin ya dan lain-lain. Dan juga yang kedua dari sisi tampilan visual PowerPoint-nya gitu ya. Tampilan visual materi nanti bisa ditambahkan video rencananya Pak Denny ya. Luar biasa. Nah, itu untuk pengembangan dirinya. Adapun untuk ukuran keberhasilannya nanti Pak Denny ingin melihat dari respon anaknya ya. respon anak. Respon anaknya, berharap respon anaknya respon yang positif dan Iya. ingin lagi gitu. Ingin lagi ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adapun untuk ice breaking dan tadi ya ataupun untuk ice breaking nanti Pak Denny akan pembendaraan mas sudah punya banyak ya Pak Denny ya, sudah ada, tinggal diramu dan coba diterapkan. Iya. Dan yang untuk visual animasi ini karena Pak Denny sudah punya kemampuan dari sisi editing, nampaknya Pak Denny akan coba buat sendiri, mengembangkan sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang ada dan yang sudah Pak Denny kuasai. Baik, terima kasih Pak Denny untuk atas waktunya. Sebelum diakhiri Pak Denny, saya mau tanya nih, gimana perasaannya setelah kita ngobrol coaching hari ini? Oh iya, saya merasa feelingnya Ya, feelingnya saya ini dari awal ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran buat saya agar saya terus selalu mengembangkan diri dalam segi mengajar gitu ya. Nah ini juga suatu suatu evaluasi pada diri saya sendiri gitu ya. Evaluasi bahwa saya tuh ada yang lebih kurang dari saya ketika mengajar itu, dan ada yang memantau, dan itu menurut saya suatu gugahan bagi saya agar saya tuh agar lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa. Nah, Ya, baik, ada lagi Pak Denny? itu juga saya merasa senang ya. Ah, senang. Ada yang mewawancari saya ketika saya mengajar gitu ya. Nggak ngerasa diinterogasi ya? Enggak, juga saya nggak merasa lebih tegang atau apa, saya santai, relax gitu ya. Alhamdulillah. Saya relax gitu. Saya senang juga sih ada filmnya gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Pak Denny atas testimoninya dan juga obrolan kita pada siang hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan Pak Denny berjalan dengan baik ya. Area pengembangannya tercapai dan indikator keberhasilannya juga tercapai. Insya Allah kalau Pak Denny terus istiqomah mah tadi ya respon positif dari anak mudah-mudahan bisa langsung tercapai dengan waktu yang cepat gitu, dengan waktu yang singkat. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ya, Denny. sama-sama. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi? Untuk pesan buat saya? Oh, cukup. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.